Zhang Dasuan. Apa kau tidak kesepian? Di malam hari sendirian. Untuk apa kau kesini? Kau masih belum membayar gandummu. Bill was fine and me. Tentu saja aku di sini untuk membuatmu. Membayar dengan tubuhmu. Jangan sentuh kakak iparku. Dasar pincang, beraninya kau bicara begitu keras. Enya, lihat bagaimana aku mengurus kakak iparmu. Menjauhlah. Sebelum aku memiliki sistem ini, kau menindasku. Sekarang setelah aku memiliki sistem, kau masih berani menindasku. Kau berani memukulku. Aku bekerja untuk saudara Laito. Apa kau tidak takut saudara Laito tidak akan meminjamkan gandum lagi kepadamu? Aku tidak peduli dengan siapa kau. Hari ini akan kupukul kau sampai mati. Jangan pukul aku. Aku tahu aku salah. Biarkan perak ini menjadi ganti rugi untuk kakak iparku. Pergi. Kinkai, tunggu saja kau. Saudara Laito pasti akan memberimu pelajaran. Masih ingin dipukul lagi. Xiao Kai, kakimu sudah sembuh. Kakak ipar. Lihat aku melompat-lompat. Bukankah sudah sembuh? Bagus sekali. Sudah sangat baik. Kakak ipar. Kau telah merawatku selama 3 tahun. Sekarang setelah aku memiliki sistem, mulai sekarang, giliranku yang akan melindungimu. Sistem apa? Tidak apa-apa. Hanya kakak ipar. Terima kasih. Mengapa kau begitu formal denganku? Selesaikan pekerjaanmu, lalu istirahatlah. Aku pergi dulu. Ini tahun paceklik, dan tidak ada lagi biji-bijian di rumah. Kakak ipar hanya bisa memetik sayur liar pahit yang bahkan tidak dimakan babi. Sekarang setelah aku memiliki sistem, besok, aku harus pergi ke gunung untuk menggali lebih banyak sayur liar, untuk ditukar dengan biji-bijian, supaya kakak ipar bisa makan kenyang. Item pertukaran sayuran liar terdeteksi. 5 poin per item. Ada begitu banyak sayur liar di sini. Semuanya bisa ditukar dengan poin. Pertukaran berhasil. Mendapatkan 5 poin. Toko yang disebutkan oleh sistem penukaran ini sungguh misterius. Ada begitu banyak hal yang bisa ditukar. The film was translated and narrated by M Media. Dan bahkan bisa menciptakan benda dari ketiadaan. Ini pasti perbuatan seorang abadi. Dengan sistem ini, bahkan di tahun paceklik, kakak ipar dan aku bisa hidup dengan baik. Item pertukaran ditemukan. Sayuran liar pahit alami bebas polusi. Sayur liar pahit ini ada di mana-mana. Tidak ada yang menginginkannya. Aku perlu menggali lebih banyak untuk ditukar dengan poin. Menghabiskan hampir seharian membersihkan seluruh gunung dari sayur liar. Poin yang kumiliki sekarang tidak hanya bisa memberi makan kakak ipar dan aku, tetapi juga memberi makan satu orang lagi. Betapa hebatnya. Tolong aku. Guru nona kedua dari keluargaku. Tolong, apakah ada orang di sana yang bisa menolongku? Tolong aku. Tolong aku. Begitu besar. Begitu putih. Aku tidak menyangka saat naik ke gunung kali ini, aku akan bertemu dengan kecantikan tiada tara hari ini. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini. Jangan sentuh aku. Kelinci liar terdeteksi. Dapat ditukar dengan 100 poin. Kalajengking terdeteksi. Dapat ditukar dengan 20 poin. Benar-benar kecantikan tiada tara. Perjalanan ke gunung ini, hasil panen terbesar adalah dirimu. Tukar kalajengking itu dengan poin. Aku tidak akan menukarkan kelinci ini. Biarkan kakak ipar makan. Hei,
Apa matamu hanya tertuju pada kelinci itu? Tidak bisakah kau melihat ada seseorang yang terbaring di sini? Sekarang aku melihatmu. Aku disengat kalajengking. Tolong bantu aku. Di mana kau disengat? Biar aku lihat. Tidak ada yang serius. Kalajengking ini tidak beracun. Tidak. Maksudku, kau hanya punya waktu sebatang dupa tersisa untuk hidup. Itu cukup waktu bagimu untuk meninggalkan kata-kata terakhirmu. Waktu sepanjang satu batang dupa. Tidak. Aku mohon padamu. Tolong selamatkan aku. Jeti. Benar sekali. Aku adalah putri kedua dari keluarga Gu. Gu Yue. Ayahku mengelola lumbung padi. Asalkan kau menyelamatkanku. Aku. Keluargaku bisa memberimu banyak gandum. Jangan panik. Racun ini bisa aku sembuhkan. The film was Lalu untuk apa kau translated berdiri di and sana? Cepat narrated obati by aku. M-Media. Tapi kau salah paham padaku tadi. Suasana hatiku sedang buruk sekarang. Aku tidak ingin menyembuhkanmu. Lalu apa yang bisa kulakukan agar suasana hatimu membaik? Panggil aku ayah. Kau. Ayah. Lebih keras. Aku tidak bisa mendengarmu. Ayah. Apa yang sedang kau lakukan? Keluarkan racunnya. Apakah kau masih ingin disembuhkan atau tidak? Aku. Kalau begitu sedot racunnya keluar. Bersiaplah. Selesai. Pria mesum. Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah kau bilang bahwa cedera di kakiku sudah sembuh? Lalu kenapa? Kakiku masih terasa begitu lemas. Ini. Sisa racunnya belum sepenuhnya bersih. Kau masih perlu istirahat beberapa jam lagi. Hari sudah mulai gelap. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Aku akan turun gunung. Tunggu. Kau benar-benar akan meninggalkanku di sini dan tidak memedulikanku. Kau benar-benar pergi begitu saja. Kau tidak akan menjagaku. Ayah, Apa yang baru saja? Kau panggil aku tadi. ayah. Tolong bawa aku turun dari gunung. Aku memohon padamu. Kau memanfaatkan diriku. Kau terlalu berat. Biar aku menyesuaikan posisiku. Apakah kau masih ingin turun gunung atau tidak? Saudara Laito, kemarin aku pergi menemui Chansu untuk mengambil kembali gandum itu. Siapa sangka kakak iparnya Kinkai. Kakinya sudah sembuh dan memukulku. Bukankah kau menyebut namaku? Sudah. Tapi dia memukulku lebih keras. Dia bahkan bilang bahwa jika kau pergi dia juga akan memukulmu. Aku. Nyali si Qin pincang itu benar-benar sudah sebesar langit sekarang. Jenla itu pedagang gabah di desa. Dia berani bersikap angkuh tepat di depanku. Aku ingin lihat seberapa liar dia sebenarnya. Ayo pergi. Saudara Laito, bukannya aku tidak mau mengembalikan gandummu. Keluarga kami sungguh tidak memiliki sisa gandum sedikit pun. The film was Awalnya aku translated tidak berniat and untuk narrated memaksamu. by M-Media. Tapi si pincang milikmu itu benar-benar sudah punya keahlian. Lihat apa yang dia lakukan pada anak buahku. Aku tidak peduli apakah keluargamu punya gandum atau tidak. Hari ini, kau harus mengembalikan gandum itu padaku. Ini, Janda ini terlihat sangat menggoda. Jangan panik. Bagaimana dengan ini? Aku beri satu ide. ide apa? Asalkan kau melayaniku selama setahun, aku akan mengembalikan gandum itu untukmu. Dan aku jamin, selama setahun ini, kau akan punya banyak makanan dan minuman, dan diperlakukan seperti pengantin baru setiap malam. Itu jahat sekali. Ikutlah dengan saudara Laito. Selain melayaninya, kau hanya perlu menikmati berkahmu. Tidak. Saudara Laito,
Saudara, mohon beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan mengumpulkan gandumnya dan mengembalikan semuanya padamu. Santai apanya yang santai? Bukankah sudah kuberi waktu yang cukup? Apel, kau pikir aku mudah ditipu? Baiklah. Kau ingin waktu lebih kan? Kau layani kami berdua malam ini. Dan aku akan memberimu beberapa hari lagi. Bagaimana menurutmu? Tidak, sama sekali tidak. Aku sudah memberimu kehormatan dengan menginginkanmu. Jangan tidak tahu diuntung. Kemarilah, biar kulihat. Beraninya kau memukulku. Dosuan, tahan dia. Hari ini, aku akan memastikan kau menikmati dirimu. Lepaskan aku. Lepaskan. Janda sepertimu, jika kau tidak mau mengikuti kemauanku secara sukarela, maka aku harus memaksamu. Tolong. Aku menyadari bahwa, meskipun kau adalah seorang bajingan, namun sebenarnya watakmu cukup baik. Tidak. Tolong aku. Kakak ipar dalam masalah. Kau. Lepaskan kakak iparku. Kakak ipar, aku di sini. Jangan takut. Tadi aku bertanya-tanya siapa itu. Bukankah ini si Pincang Kenkai? Bagaimana? Kakimu sudah sembuh sekarang. Mengira diri sendiri hebat. Kal, Sang Dasuan. Chen Laito. Beraninya kalian datang ke sini untuk menindas kakak iparku. Aku akan membunuhmu. Kenkai, jangan coba-coba menyentuhku. Mulai hari ini, aku tidak akan menjual gandum sebutir pun pada keluargamu. Dan tidak akan membeli gandum darimu. Saudara Laito, Keluargaku tidak akan menjual gandum padamu lagi. Kami tidak perlu melakukannya lagi. Kau berani mengancamku. Dan kau The juga. film was translated and narrated by M Belum puas Media. dipukuli terakhir kali. Kulitmu gatal lagi. Kenkai? Kenkai? Aku pedagang gandum di kota. Orang dari keluarga Liu. Kau tidak takut padaku. Kau tidak takut menyinggung keluarga Liu. Siapapun yang berani menindas, kakak iparku akan berurusan denganku. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Pergi. Jika kau berani menindas kakak iparku lagi, aku akan membunuhmu. Saudara Laito, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Ini belum berakhir. Kenkai, kau tunggu saja. Besok aku akan pergi ke kota untuk menemui kakakku Wang Mazi. Saat itu nanti, aku tidak percaya. Aku tidak bisa menghadapi bocah sepertimu. Aku. Xiao Kai, untung kau ada di sini. Kakak ipar, apa yang kau katakan? Melindungimu adalah tugasku. Tapi, jika Chen Laitung tidak menjual gandum pada kita, kita akan mati kelaparan. Kakak ipar, lihat. Apa ini? Kelinci liar dan gandum. Ini temuan yang langka. Dari mana kau mendapatkan ini? Aku mendapatkannya di gunung. Sebentar lagi, kau bisa menunggu untuk makan daging kelinci. Ngomong-ngomong, aku juga menyelamatkan seseorang dan membawanya kembali. Menyelamatkan seseorang. Di mana orangnya? Kenkai. Keparat. Kakak ipar, aku menemukan banyak makanan kali ini. Tidak hanya cukup untuk dimakan. Kelebihannya, juga bisa dijual untuk mendapatkan uang. Setelah aku menjualnya, aku akan membeli kamu 2 pakaian baru. Kenkai. Gandum ini terlihat banyak, tapi tidak akan cukup untuk beberapa hari. Di masa kelaparan, kita seharusnya tidak menjual makanan. Kakak ipar, pakaian ini sudah usang dan harus diganti. Wanita mencintai keindahan, dan kau tidak berbeda. Apapun yang terjadi, aku akan memastikan kau mengenakan pakaian baru. Jangan khawatir kakak ipar, keluarga kita tidak akan kekurangan makanan lagi. Namun, di tahun-tahun kelaparan ini, ada banyak pedagang curang, sulit untuk menemukan, yang bisa dipercaya. Aku punya cara.
Apa rencanamu? Ingin tahu? Kalau begitu mohonlah padaku dengan The baik. film was translated Setelah suasana and hatiku membaik, narrated aku by akan M. memberitahumu. Media. Aku tadinya ingin memberimu sepotong daging. Tapi sekarang aku rasa aku akan melupakannya. Aku akan memberitahumu. Biarkan aku mencicipinya sedikit. Ingin makan. Kalau begitu mohon padaku dengan baik. Setelah suasana hatiku membaik kita akan bicara. Kau. Aku. Memohon padamu. Lebih keras. Aku memohon padamu. Bagus. Ini makanlah. Temani aku menjual gandum besok. Hanya ada sedikit orang yang membuka lapak. Sepertinya di tahun kelaparan ini. Tidak banyak makanan yang tersisa di kota. Sumei. Kakak Sumei. Nona kedua. Sumei seorang pelayan keluargaku. Mengapa Anda ada di sini? Aku sedang menemani seseorang untuk menjual beberapa barang. Pergilah ke toko gandum dan panggil seseorang. Kinkai dan aku akan melihat-lihat di sini. Baiklah Nona kedua. Kinkai. Jika ada yang kau sukai katakan saja padaku. Silakan beli. Tidak perlu. Aku akan membuka lapak di depan. Untuk menjual gandum. Baiklah. Aku sudah menukar sedikit daging dan sayuran. Dari sistem. Jika aku bertemu orang kaya, ini akan lebih laku daripada gandum. Dari mana kau mendapatkan daging dan sayuran ini? Aku tidak akan memberitahumu. Jangan lewatkan jika kalian lewat sini. Sayuran segar alami dan bebas racun. Ditambah gandum dan daging. Masih punya daging di masa sulit seperti ini. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku makan daging? Apakah ini nyata? Saudara, kau benar-benar bisa mendapatkan daging. Selama masa kelaparan ini, mengesankan bagaimana kau menjualnya. Aku baru mulai berjualan hari ini. Harganya tidak mahal. Daging ini 5 tel perak per jen. Berapa harganya? Gandum dan sayuran ini 1 tel perak per jen. Berapa harganya? 1 tael perak per jen. Kau sudah gila. Kau merampok kami. Kenapa harganya begitu mahal? Makanan dari sistem pertukaran ini. Rasanya enak dan menyehatkan tubuh. Menjualnya seharga 1 tel itu seperti merampok. Lari cepat. Saudara, ada apa? Wang Mazi datang. Dia mengandalkan koneksinya dengan Yamen untuk terus memungut biaya lapak dari kita. Kalian sebentar lagi, patuh saja. Hentikan mereka semua. Wang masih pemimpin komplotan preman. Jangan biarkan satu pun meloloskan diri. The Saudara film was Wang Mazi, translated 2 and hari lalu aku narrated sedang by mengumpulkan M. gandum di Media. desa dan dihajar sampai babak belur. Hal seperti itu terjadi. Jangan terburu-buru. Setelah aku selesai menagih uang lapak, aku akan membantumu membalaskan dendam. Kakak, ini dia orangnya. Kemarilah aku akan menggunakan aturan kota untuk mengajarinya cara menunduk dan bersikap sopan. Kinkai, Kau berdiri di sini menghalangi usahaku. Menyingkirlah. menarik. Tepat di depanku. Menindas bawahanku Wang Mazi. Kau sudah bosan hidup ya? Namun, jika kau membayar 50 tael sebagai uang keamanan, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu jika kau tidak membayar. Apa kau pikir ini rumahmu? Kenapa aku harus membayar biaya pengelolaan padamu? Enyahlah. Meminta uang keamanan padaku. Coba berkacalah sebelum bicara. Apa kau pantas menerimanya? Si cantik, dan kau juga. Kau tahu siapa aku. Berani sekali kau bersikap sombong. Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika leluhurmu kembali pun. Aku tidak akan memberimu 1 keping tembaga pun. Benar sekali tidak akan ada 1 keping pun. Baiklah kalian berdua. Jika kau tidak membiarkan harimau menunjukkan taringnya, kau pikir aku kucing yang sakit. Hari ini aku akan menghancurkan lapakmu. Menangkap si cantik dan kau. Aku akan menjual 1 ke rumah bordil besar. Dan yang satunya ke pavilion Longyang. Kau tidak tahu malu. Kakak, Aku akan menahan mereka sebentar. Kau larilah dengan cepat. Lalu bagaimana dengan dirimu? bocah kau sudah diambang kematian. Dan masih berpikir untuk menjadi pahlawan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Serang. Tangkap si cantik itu.
Lumpuhkan Kinka. Serang. Tuan rumah dalam bahaya terdeteksi. Apakah Anda ingin menggunakan 500 poin untuk menukar ilmu bela diri tingkat tinggi? Tukar. Memotong 500 poin. Ditukar dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Dipindahkan. Kau tidak perlu lari lagi. Kinkai, kau luar biasa sekali. Mengalahkan mereka sampai kocar-kacir. Tidak. Bagaimana bisa pria bernama Kin ini? Bagaimana bisa dia begitu kuat? Saudara Mazi, apa yang harus kita lakukan? Berani-beraninya membuat masalah denganku. Apa kau tidak sadar seberapa berharga dirimu? Apa masih ada lagi? Film was Kinkai translated begitu. and Kau cukup tangguh narrated dalam by bertarung. M Media. Pandai bertarung saja tidak ada gunanya. Saat kau berada di jalanan kau butuh pengaruh dan koneksi. Kami sangat dekat dengan pihak Yamen. Berteriaklah sedikit maka para penjaga akan datang. Kau telah melukai begitu banyak orang. Tunggu saja sampai Yamen menangkapmu dan menjebloskanmu ke penjara. Aku akan memastikan kau mati di sana. Dan tidak akan ada yang tahu. Jika sudah selesai bicara teruslah terima pukulan. Berhenti. Kakak seseorang sedang melakukan kekerasan di jalan di sini. Ini benar-benar keterlaluan. Tidak seperti itu. Diam. Kau telah melukai begitu banyak orang. Ikutlah kembali ke Yamen bersama kami untuk dimintai keterangan. Jika kau berani melawan, kami akan menghukummu di tempat. Berhenti. Jika kau tidak berhenti, kami akan menangkap nona muda ini untuk menanggung kesalahanmu. Tidak. Tersangka melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Hukum dia di tempat. Berhenti. Bu Xiaoyi nona sulung keluargaku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh mereka. Nora Sulunggu, mengapa Anda ada di sini? Nona kedua. Kakak. Kakak, hei. Jika kau datang terlambat sedikit saja, aku pasti sudah diseret oleh mereka. Wanita itu adalah nona kedua dari keluarga gue. Habislah. Matamu pasti buta. Beraninya kau mengarahkan senjata pada nona kedua kami. Apa yang sedang kau lakukan? Nona sulung ini bocah itu. Dia mencoba melakukan sesuatu yang tidak senonoh kepada nona kedua. Kami hanya mencoba menyelamatkannya. Kau berbohong. Jelas-jelas kau. Dan orang malang yang buruk rupa itu. Yang mencoba melakukan sesuatu yang tidak pantas padaku. Kinkai sedang melindungiku. Nona sulung, mengapa Anda membiarkan mereka memukulku? Memutarbalikan fakta. Pengawal hajar mereka untukku. Berhenti memukul. Keluargaku sangat hebat, bukan? Mengesankan. Kau pasti Gu Xiaoyi saudara perempuan Gu Yue kan? Terima kasih atas bantuannya. Habislah. Nona sulung gue, mengapa Anda membela bocah ini? Saudara aku salah. Tolong selamatkan aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Qin, bagaimana menurut Anda? Nona sulunggu Anda yang memutuskan. Jangan lupakan yang satu ini. Kau tahu kau salah. Aku salah. Bawa orang-orang ini pergi. Jangan biarkan mereka mengotori mata Tuan Qin. Apa bahkan, setelah mengakui The kesalahanku film aku was masih tetap dibawa translated pergi. and narrated by M Media. Tuan Qin, Anda telah menyelamatkan nyawa kakakku. Jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Aku tidak punya permintaan apapun. Karena masalah di sini sudah selesai. Aku akan melanjutkan usahaku. Kakak. Tunggu sebentar Tuan Qin. Bisakah Anda menjual daging dan gandum itu padaku? Tentu semuanya untuk dijual kok. Ini 10 til perak. Itu seharusnya cukup untuk membeli semua yang Anda punya. Ambillah. Apa itu tidak cukup? Kakak. Gandumnya seharga 1 til per jin. Dan dagingnya 5 til per jin. Itu mahal.
Namun karena Anda menyelamatkan nyawa adikku, harganya sepadan. Ini 200 tel, apakah itu cukup? Cukup. Kalau begitu kita impas. Tunggu. Janganlah kamu bersikap serakah tanpa batas. Tidak, bukan itu maksudku. Ini uang yang banyak. Haruskah kita membuat kontrak? Bubuhkan cap jempol kita di sana. Aku takut kau akan mengingkari janjimu. Baik. Kontrak sudah ditandatangani. Apakah ada hal lain? Tidak ada yang lain. Aku pergi sekarang. Gu Xiaoyi. Li Huaisi, tuan muda sulung dari toko keluarga Li. Gu Xiaoyi. Li Huaisi, kenapa kau di sini? Xiaoyi, hari ini adalah festival Qixi. Aku telah menyiapkan perjamuan di kedai. Li Huaisi, aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Jangan datang menggangguku lagi. Dia hanyalah sekumpulan kain perca dari ujung kepala sampai kaki. Pengemis bau. Apa kau bercanda? Biar ku perkenalkan. Ini suamiku, Qin Kai. Jadi dia menjadikan ku tameng. Membuat masalah dengan orang lain. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak. Jangan bicara, bantu aku saja. Aku tidak bisa menyinggung orang tanpa alasan. Kau, Nona sulung Anda tidak ingin dia tahu bahwa aku bukan suami pilihanmu, kan? Gu Xiaoyi dengan seseorang seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak lebih baik darinya dalam segala hal? Kau memilih dia daripada aku. Aku tidak suka caramu berbicara seperti itu. Ini bos cadangan. Apa yang kau panggil padaku? Kau adalah cadangan Nona sulungku. Lalu kenapa jika aku memanggilmu bos cadangan? Gu Xiaoyi, kupikir dengan seleramu. Kau seharusnya tidak tertarik dengan orang The seperti film was ini. translated Karena aku and berpakaian narrated compang-camping. by M Media. Kau tidak percaya. Aku suami Nona sulungku. Percaya sekarang. Apa kau ingin melihat sesuatu yang lebih menarik? Cukup. Aku akan memberimu 30 tael perak. Tinggalkan Gu Xiaoyi. Tuan Muda Li, ini adalah wanita yang paling aku sukai. Kau harus membayar lebih. 50 tael. Kami benar-benar saling mencintai. 100 tael. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. 200 tael. Sepakat. cukup, Li Huaisi. Kau tidak diterima di sini. Pergi. Gu Xiaoyi. Aku tidak akan menyerah. Orang baik cukup romantis ya. Kau juga pergi. Aku. Bukan begini cara memperlakukan kekasihmu, kan? Lepaskan aku. Aku peringatkan kau. Jangan macam-macam. Li Huaisi belum pergi jauh. Jika aku memberitahunya yang sebenarnya, menurutmu apa reaksinya? Apa yang ingin kau lakukan? Karena kita akan berpisah. Mengucapkan selamat tinggal pada suami tercinta. Seharusnya tidak terlalu berlebihan, kan? Hanya ini. Apalagi yang ingin kau lakukan? Ini cara yang benar untuk melakukannya. Saudara perempuanmu Gu Ye dan aku. Kami selalu melakukannya. Pergi. Qin Kai. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Kakak ipar. Apa yang sedang kau lakukan? Kembali ke rumah orang tua. Semuanya baik-baik saja. Mengapa kau kembali ke rumah orang tuamu? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Kakimu sudah sembuh. Jika aku tetap di sini lebih lama, aku hanya akan menjadi beban bagimu. Beberapa kali masalah terjadi. Kaulah yang menemukan jalan keluarnya. Aku tidak bisa menerima itu. Kakak ipar aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sang Dasuang itu sudah cacat. Dan aku sudah memberi pelajaran pada Chen Laito. Mulai sekarang, kau tidak perlu takut lagi pada siapapun yang merundungmu. Bahkan tanpa Chen Laito, akan ada Li Laito yang lain. Sebagai seorang janda, tak terelakkan aku akan menjadi sasaran. Lebih baik aku pergi saja. Kakak ipar aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita sudah punya gandum sekarang. Sebentar lagi. Aku berencana membangun penggilingan. Aku akan membicarakannya dengan Nona Sulunggu nanti. Dan mereka pasti akan membelinya. Mengapa kau katakan semua ini padaku? Kakak ipar, rumah ini tidak boleh kau tinggalkan. Begitu kita punya uang. Tidak ada yang berani merundung kita lagi. Tidak perlu pergi.
Kakak ipar jangan pergi. Rumah ini tidak bisa tanpamu. The film was translated and narrated by M. Kakak ipar Media. aku membelikanmu kain baru. Kau harus membuat pakaian baru untuk dirimu sendiri. Aku akan membuatkan untukmu juga. Baik, terima kasih kakak ipar. Xiao Kai, kau pasti lelah, minumlah air ini. Kakak ipar kau pasti lelah. Pergilah beristirahat. Aku tidak lelah. Kakak ipar jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja keras mulai sekarang. Aku percaya padamu. Itu dia. Dia anak perempuanku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ibu, apa yang ibu lakukan? Ada apa kakak? Chen Chenglong adik laki-laki Chen Sui. Kami akan membawamu untuk menikah. Ruang puisi ibu dari Chen Sui. Upacara pernikahan. Kamar pengantin. Omong kosong apa yang ibu bicarakan? Aku sudah menikah. Aku adalah menantu keluarga King. Keluarga Qin omong kosong. Kau bahkan belum menikah, tapi sudah bersikap seperti janda suci di sini. Tidak perlu tinggal di rumah ini. Lebih lama lagi, cepat dan ikutlah bersama kami. Temukan pria baik dan menikahlah dengannya. Anakku yang baik, kali ini ibu telah mencarikanmu jodoh yang baik. Hanya satu tawaran, dan itu 50 jin gandum. Selama kau setuju untuk menikah dengannya, saudaramu bisa menikah. Sebaiknya kau cepat ikut kami. Pergi ke sana. Bukankah itu lebih baik daripada menjadi janda di keluarga Qin? Aku tidak akan pergi, ini bukan urusanmu. Kakak gandumnya, kami sudah menerimanya. Tukang daging Wu hanya sedang menunggu pengantinnya. Kau harus pergi hari ini mau tidak mau. Kau harus pergi. Apa katamu? Tukang daging Wu. Dia adalah preman terkenal di desa kita. Bukan hanya dia buruk rupa, tapi dia juga menghabiskan waktu di rumah bordil setiap hari. Dan dia penuh dengan penyakit. Kalian semua. Baik dia sakit atau tidak, baik dia jelek atau tidak. Selama dia bersedia memberi kita gandum, biarkan aku menikah. Dia akan menjadi kakak ipar yang baik bagiku. Ibu katakan yang sebenarnya anakku yang baik. Kami sudah mengambil gandum tukang daging Wu dan memberikannya kepada istri saudaramu. Kau harus menikah hari ini. Tukang daging Wu mungkin bukan orang hebat, tapi dia tahu cara menyenangkan orang. Dia memberi kita gandum. Selama kau setuju untuk menikah dengannya, seluruh keluarga kita akan bahagia. Aku tidak akan pergi, aku lebih baik mati daripada harus pergi. Itu bukan urusanmu. Pergi. Cepat seret anak durhaka ini. Bawa dia ke upacara pernikahan. Aku ingin lihat siapa yang berani. Bajingan ini. Apakah urusan keluarga kami ada hubungannya dengan orang pincang sepertimu? Kakimu sudah sembuh. Pergi. Jika dia berani menghentikan kita, patahkan kakinya. The film was translated and narrated by M. Media. Hei, bocah ini. Aku adalah Ibu Jiansu. Beraninya kau menyentuhku. Cepat kemari, dia membunuh orang. Dia membunuh putraku. Jika kau berani berteriak satu kata lagi, aku benar-benar akan membunuh seseorang. Saat kakak ipar menikah ke keluarga Qinku, kakakku memberikan gandum dan mahar. Dia adalah anggota keluarga Qinku. Kau lebih mengutamakan anak laki-laki daripada perempuan, sampai ingin menjual putrimu. Demi menikahkan anak laki-lakimu, punya anak lagi saja sana. Jangan berani-berani menyentuh keluarga Qinku. Bocah ini. Chansu adalah putriku. Aku yang menentukan pernikahannya. Pernikahannya, dia sendiri yang memutuskan. Kakak ipar katakan sendiri pada mereka. Apakah kau akan tetap di keluarga Qin kami, atau kau akan kembali ke keluarga Chen bersama mereka? Aku sudah menikah ke dalam keluarga Qin. Dalam hidup maupun mati aku adalah bagian dari keluarga Qin. Kau wanita tak berguna. Kau, Jika kau berani berteriak lagi, aku akan mematahkan kaki anakmu. bajingan. Ibu berhentilah bicara. Dia benar-benar gila. Pergi. Jika kau berani datang ke rumah kami lagi, aku akan membuatmu merangkak pergi. Anakku yang baik, kami sudah mengambil gabah milik tukang daging wool dan memberikannya kepada istri kakakmu. Jika dia tidak menemuimu hari ini, dan pernikahan itu tidak terjadi, kau tahu seperti apa orangnya. Dia sangat kejam. Dia akan datang untuk membalas dendam kepada kita. Kau tidak bisa hanya diam dan melihat kami mati. Kalian sendiri yang menyebabkan masalah ini. Kalian sendiri yang harus menyelesaikannya. Jika benar-benar tidak bisa, pergilah dan jadilah pengantinnya sendiri. Pergi. Kakak ipar jangan khawatir. Jika mereka berani datang ke rumah kami lagi, aku tidak akan mengampuni mereka. Aku tidak khawatir soal itu.
Aku khawatir. Tukang dagingmu akan mencelakai ibu dan kakakku. Mengapa kau mengkhawatirkannya? Mereka sendiri yang mencarinya. Bagaimanapun dia adalah ibuku. Mereka sudah menjualmu 2 kali. Dan saat mereka memaksamu menikah dengan tukang daging Wu, mereka tidak memperlakukanmu seperti anak sendiri. Kakak ipar, kau tidak butuh keluarga seperti itu. Biarkan mereka mengurus masalah yang mereka perbuat sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kakak ipar, jika kau masih menganggapku keluarga, tenang saja dan tetaplah di sini bersama keluarga Qin kami. Kau adalah bagian dari keluarga Qin mulai sekarang. Putuskan semua hubungan dengan keluarga Chen. Xiao Kai mulai sekarang. Kaulah satu-satunya keluargaku. Begitu ilmu Changchun disempurnakan, aku akan mampu menguasai warisan pengobatan itu. Aku akan berlatih keras beberapa hari ini untuk menyembuhkan semua luka kakak ipar. Kakak ipar jangan khawatir. Aku sudah mempelajari pengobatan. Besok aku akan pergi ke gunung, mengumpulkan beberapa tanaman obat untuk membuat obat. Obat ini tidak hanya bisa menghilangkan bekas luka, tapi juga berkhasiat memutihkan dan menghilangkan bekuan darah. Begitu produknya jadi, aku akan mengoleskannya The untukmu. film was Mulai sekarang kau translated tidak perlu and khawatir narrated soal by bekas luka M atau Media. benjolan. Xiao Kai, kau sungguh orang yang cakap. Sungguh luar biasa setelah menguasai ilmu Changchun, aku kini telah mendapatkan warisan dokter ilahi, dan pemahamanku tentang tanaman obat sudah yang terbaik di dunia. Barang yang bisa ditukar terdeteksi tanaman obat. Masing-masing bisa ditukar dengan 10 poin. Apakah kau ingin menukarnya? Tukarkan setengah dari masing-masing jenis. Sisanya akan kusimpan untuk penggunaan lebih lanjut. Penukaran berhasil. Tuan rumah telah menerima 400 poin. Kakak Kai. Tunggu aku Kakak Kai. King Hui. Selama 3 tahun aku cacat. Kau tidak pernah mengejakku. King Hui sahabat karib Qin Kai. Dan bahkan beberapa kali membantu kakak ipar dan aku. Sekarang setelah aku memiliki KMINPUIN, aku akan membantumu beberapa kali. Kakak Kai. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak tanaman obat? Jangan bertanya. Kali ini ikutlah aku ke gunung untuk mencari tanaman obat. Ini masalah serius. Begitu tanaman obatnya ditukar dengan makanan, aku akan memberimu 3 bagian. Benarkah? Apa kau benar-benar memberiku 3 porsi gandum? Tentu saja. Aku tidak akan memperlakukan saudaraku sendiri dengan tidak adil. Itu hebat. Gu Yui. Nona kedua, kenapa Anda datang ke desa Heisan lagi? Kenapa apa Anda merindukan kalajengking yang menyengatmu? Kau. Keparat. Kau tidak bisa bicara hal yang sopan. Sudah kubilang Nona kedua. Anda masih menyimpan dendam soal kejadian waktu itu bukan? Kau masih berani bicara begitu. Kali ini aku datang untuk membawakanmu sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus. Anda tidak berniat untuk menyerahkan diri kepada saya bukan? Kau, Qin Kai. Ini uang. Uang. Bukankah itu hal yang bagus? Uang. Uang. Kakakku bilang, gandummu adalah hasil panen yang segar. Dan gandumnya sangat mengenyangkan. Sekali makan bisa kenyang seharian. Dia memintaku untuk bernegosiasi denganmu. Di harga 2 tiel per jin. 2 tel perak per jen. Anda serius? Aku tidak pernah berbohong. Ayo pergi. Mari pulang dan bicarakan ini baik-baik. Tunggu aku Kakak Kai. Itu. Apakah benar 2 tain untuk 1 jin gandum? Untuk apa aku berbohong padamu? The Omong-omong, film was kau jelas translated bilang kalau and jengking itu tidak narrated by beracun. M Media. Tapi kenapa aku merasa gatal terus? Tunjukkan padaku. Bukannya aku belum pernah melihatnya. Qin Kai, Baiklah. Aku akan melupakannya. masalah itu, kau harus merahasiakannya. Tidak masalah. Aku baru saja membuat krim penghilang bekas luka. Apa Anda ingin mencobanya? Krim penghilang bekas luka. Aku menginginkannya. Kalau begitu masuklah dan tunggu aku. Sistem. Ini disebut krim penghilang bekas luka. Tapi sebenarnya ini adalah larutan nutrisi yang mempercepat pertumbuhan.
Qin Kai, kau yakin benda ini adalah obat? Tentu saja. Kalau tidak memangnya apa lagi? Kakimu sudah sembuh. Benarkah? Ini benar-benar sembuh. Dan kulitnya jadi lebih halus. Ajaib sekali. Resep ini bahkan memiliki efek peremajaan kulit. Ini khasiatnya terlalu luar biasa. Rasakanlah, apakah lebih halus? Mari kembali ke urusan utama. Kesepakatan gandum yang Anda sebutkan tadi, apakah masih berlaku? Aku tidak pernah mengumbar janji kosong. Namun, aku ingin bertanya. Bisakah obatmu itu dioleskan ke wajah? Ini bisa digunakan di bagian tubuh manapun. Hanya saja, Maksudnya, jika Anda mengoleskannya ke wajah, butuh 10 menit sampai beraksi. Selain itu, krim ini lengket dan panas, yang cukup terlihat tidak sedap dipandang. memangnya kenapa? Demi kecantikan. Kita rela menanggung penderitaan apapun. Kemari coba pada wajahku dulu. The film was translated Selesai. and narrated by M Media. Kulitnya benar-benar lebih halus. Ajaib sekali. Sentuhlah. Halo kakak ipar. Kakak ipar. Sentuh wajahku cepat. Apakah halus? Seperti telur. Bagaimana kau melakukannya? Tentu saja, ini khasiat dari resep misterius. Keluarga Kinmu. Kakak ipar, jangan khawatir, malam ini aku akan menggunakan sesuatu yang jauh lebih baik untukmu. Jenis yang alami. Bagus. Ini? Aku mau ini. Berikan sebanyak yang kau punya. Uang bukan masalah. Selama aku punya stoknya, aku akan memberikannya semua padamu. Namun, aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku ingin membangun penggilingan baru-baru ini, tapi aku ingin melakukannya bersama keluargamu. Anda bayar 500 tile perak di muka. Tidak masalah. Aku akan pergi. Dan menyuruh kakakku menyiapkan paraknya sekarang. Ini. Gunakan ini untuk menghubungiku. Jauh lebih baik daripada lari-lari sendiri. Tapi Anda berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin Anda tidak punya burung merpati? Sekarang sedang masa kelaparan. Jika merpati-merpati ini terbang di langit, dalam beberapa hari pasti akan ditangkap orang. Milikku sudah dimakan 2 hari lalu. Kalau begitu gunakan punyaku. Punyaku. Tidak akan tertangkap. Selain itu, urusan bisnis kita di masa depan tidak bisa terus-terusan mengandalkan kurir. Terlalu merepotkan. Aku akan menunggu merpatimu berubah menjadi burung panggang. Itu tidak akan terjadi. Burung merpati ini telah dipelihara dengan ilmu Changchun. Burung ini sangat spiritual. Baiklah, aku pergi sekarang. Hubungi aku lewat merpati jika ada apa-apa. Qin Kai, aku khawatir aku tidak bisa membantu. Tidak apa-apa. Kakak ipar tidak perlu membantu. Anak itu Qin Hui. Aku harus mencarikannya pekerjaan. Supaya dia juga bisa makan kenyang. Kakak ipar. Mumpung masih ada sisa setengah sore, aku akan menyuruh Qin Hui untuk melakukan beberapa tugas, lalu pergi ke gunung untuk mengambil bibit tanaman obat dan menanamnya di pekarangan untuk berjaga-jaga jika dibutuhkan. Baiklah. Aku merasakannya. Ada aura ilmu Chengshou di dekat sini. Orang yang dicari Tuan ada tepat di sini. Tidak salah lagi. Geledah dengan teliti. Begitu The ditemukan. film was Bunuh translated tanpa ampun. and Ilmu narrated by Changchun, M bukankah Media. itu membicarakan diriku? Aku tidak menyangka ilmu Changchun keluarga Qinku akan membawa bahaya sebesar ini. Tuan telah memerintahkan. Begitu target ditemukan, jangan biarkan siapapun lolos meski harus membunuh orang yang tak bersalah. Sepertinya ada desa di sini. Mungkin target bersembunyi di sana. Bantai desa itu. Lebih baik salah membunuh orang yang tak bersalah daripada membiarkan satu orang lolos. Tidak mungkin.
Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai seluruh desa. Siapa di sana? Aura ilmu Changchun. Bunun. Jangan gegabah. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ilmu Changchun apa? Kita perlu bicara. Mari duduk dan bicarakan pelan-pelan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tujuan keberadaan kita adalah untuk melenyapkan penerus ilmu Changchun. Seorang ahli ilmu Changchun dipadukan dengan ilmu bela diri tingkat tinggi. Aku tidak menyangka kekuatannya akan sedahsyat ini. Mereka berdua bisa dengan mudah membantai satu desa. Tidak kusangka aku bisa melumpuhkan mereka semudah ini. Kediaman pangeran. Barang yang dapat dideteksi ditemukan. Token perintah. Tukar dengan 1000 poin masing-masing. Apakah kau ingin menukar? Ini adalah token perintah dari kediaman pangeran. Mengapa pangeran ingin membunuhku? Tidak. Pangeran ingin membunuh siapapun yang menguasai ilmu Changchun. Sepertinya, ilmu Changchun tidak bisa digunakan sembarangan mulai sekarang. Sistem. Tukar token perintah. Penukaran berhasil. Tuan rumah menerima 2000 poin. Mayat. Cuaca yang sangat buruk. Sistem. Mungkin Kai dari desa Haishan. Dia tidak hanya punya gandum. Metode rahasia mempercepat pertumbuhan tanaman. Dia saudara Skarliu. Dan ku dengar kakak ipar The Kinkai film was translated Sekali ketua and ketiga benteng narrated Heifei. by M Media. memiliki sosok yang sangat memukau. Jika kau membunuh Kinkai, perak dan wanita itu akan menjadi milikmu seketika, bukan? Bagus saudara Liu. Jika ini berhasil, aku dan saudara-saudaraku akan berhutang budi padamu. Saudara-saudara, ambil senjata kalian dan bersiaplah. Kinkai tamat riwayatmu kali ini. Rumahnya memiliki begitu banyak gandum. Setelah merenggut nyawanya, gandum itu semua akan menjadi milikmu. Dengan kekayaan sebesar itu, dia masih berani berjalan sendirian. Ayo pergi, mari kita tunjukkan kekuatan kita padanya. Bocah kau Kinkai. Skarliu. Bukankah kau dari desa sebelah? Apa maumu denganku? Bocah, jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, serahkan saja dengan patuh gandum yang ada di rumahmu. Dan jika aku tidak setuju, Jika kau tidak setuju, maka kami akan memukulmu sampai kau setuju. kalian hanya sekelompok preman kecil. Berani mencoba merampokku. Saudara-saudara, serang. Bagaimana masih berani datang ke sini? Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tahu aku salah. Jika aku melihatmu lagi, aku pasti akan mematahkan tangan dan kakimu. Pergi. Semuanya lari. Lari cepat. Kinkai ini, bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Tuan Muda Liu, kau berani membohongi kami. Mengirim kami merampok orang sekuat itu. Dan akhirnya aku malah dipukuli. Urusanku belum selesai denganmu. Saudara Liu, aku juga tidak tahu. Begitulah yang terjadi. Sebenarnya, aku punya rencana lain. Ini adalah obat bios dan obat perangsang. Malam ini aku akan menyelinap masuk dan meracuni mereka. Lalu memberitahumu, kalian semua masuklah, habisi dia dan ambil gandumnya.
Saudara Liu harta sudah ada di depan mata. Baiklah hari ini. Kami akan menunggu di luar untuk sinyalmu. Kami tidak akan ceroboh kali ini. The Bagus. film was translated and narrated by Kin M Kai, aku Media. pasti akan membunuhmu kali ini. Kin Kai, di tahun kelaparan ini, kau masih mampu membeli bubur putih. Aku sudah menduganya. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Begitu kau meminum bubur putih ini, tidak peduli seberapa berbudi dan teguh seorang wanita, dia tetap akan dikuasai oleh api hasrat. Kin Kai, saat itu tiba kakak iparmu dan tanaman obatmu akan menjadi milikku. Minumlah. Minumlah sepuas hatimu. Begitu kau selesai giliran aku untuk bersenang-senang. Kenapa bubur ini terasa sangat aneh? Mungkinkah aku salah sangka? Kenapa aku merasa sangat panas? Sepertinya efek obat itu mulai bekerja. Kakak ipar. Apa yang terjadi padamu? Xiao Kai, aku merasa sangat panas. Panas. Kin Kai, aku tahu kau pasti akan datang. Karena aku sudah menyiapkan obat bius khusus untukmu. Mari kita lihat bagaimana kau akan merusak rencanaku kali ini. Sistem tukarkan dengan penawar racun. Berhasil menukar dengan penawar racun. 20 poin telah dikurangi. The film was Kakak ipar, bagaimana translated rasanya obat and perangsang itu? narrated by M Media. Lepaskan aku. Kau sudah diracuni. Aku di sini untuk menyembuhkanmu. Semakin kau melawan, semakin aku menyukaimu. Liu Lia. Liu Lia. Untung aku punya penawarnya. Tahu hampir berhasil. Kakak ipar kunci pintunya. Aku akan keluar untuk melihat-lihat. Kenapa bocah ini belum keluar juga? Kita sudah sepakat soal sinyal. Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Saudara-saudara masuk dan periksa. Scarliu. Kenapa kau yang di sini? Kin Kai, kau sebenarnya baik-baik saja. Sepertinya Liu Lian gagal. Apa maksudmu? Kau masih berani mempertanyakan aku. Aku membawa saudara-saudaraku ke sini hari ini untuk membalas dendam. Jadi kau masih menolak untuk menyerah. Kali ini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saudara-saudara, tangkap dia.
Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. Tangkap dia. King Kai, kau. Bagaimana kau bisa sekuat ini? Aku harus lari. Mau kemana kau? Aku terlalu lama menginterogasi Scar Liu dan membuang mayatnya. Aku tidak menyangka Liu Lian bisa melarikan diri. Lupakan saja. Aku akan menanganinya lain kali. Kakak ipar. Xiao Kai. Sudah berakhir. Efek obat perangsang pada kakak ipar belum hilang. Kakak ipar. Maafkan aku. Xiao Kai, apa yang terjadi padaku? Kakak ipar. Tadi Star Liu dari desa sebelah membawa orang-orang kemari untuk mencuri gandum kita. Kau diracuni oleh The Liu film Lia. was Aku sudah translated menetralkan and racunnya. narrated by Star Liu. M Media. Bukankah dia bandit dari sekitar sini? Kau baik-baik saja? Aku tidak memberitahunya bahwa aku membunuh Scar Liu dan anak buahnya, agar dia tidak khawatir. Aku baik-baik saja kakak ipar. Lihat aku baik-baik saja. Aku sudah mengusir mereka semua. Kita harus melaporkan ini ke pihak berwenang. Dia adalah ketua ketiga benteng Heifeng. Percuma saja mengusirnya. Kakak ipar, pihak berwenang sendiri sedang kewalahan. Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengurus hal lain. Aku akan pergi ke benteng Heifeng besok. Xiao Kai, aku tahu. Kau mampu. Tapi jangan biarkan kekuatanmu membuatmu gegabah. Jangan khawatir kakak ipar. Aku tahu batas kemampuanku. Hari sudah larut. Ayo kita tidur. Kakak ipar, paman, dan bibi. Apa yang kalian lakukan? Bandit-bandit terkutuk itu. Persediaan gandum kita saja sudah nyaris habis. Dan mereka masih saja datang untuk mencurinya. Kita sudah cukup menderita karenanya. Xiao Kai, kami tahu. Kau hendak melawan para bandit itu. Kami akan ikut bersamamu. Ya. Ya. Ayo kita pergi. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Semuanya tenanglah. Aku hanya berniat untuk menyelinap dan melihat-lihat. Ini tidak serius. Kalian semua kembali saja, kembalilah. Ayo pergi. Ayo pergi. Kembali sana. Xiao Kai, apakah kau benar-benar pergi sendirian? Kakak ipar aku benar-benar hanya akan melihat-lihat. Tunggu saja aku di rumah. Di mana Scar Liu? Xiangda Biao, ketua pertama benteng Heifeng. Kemana anak itu pergi? Bos ketua ketiga. Pergi turun gunung kemarin. Dan belum kembali hingga saat ini. Jangan-jangan dia pergi menculik wanita. Kenapa kalian tidak pergi menjemputnya? Baik. Scar Liu hidup. Lebih nyaman daripada aku. Nanti kau turun gunung. Dan culik beberapa wanita untukku. Supaya aku juga bisa bersenang-senang. Bos kita diserang. Siapa yang berani membuat masalah di benteng Heifeng? Aku tidak ke sini untuk membuat masalah. Aku di sini untuk menyampaikan berita. Berita? Berita apa? Berita bahwa aku telah membunuh Scar Liu. Bedebat. Kau membunuh anak buahku. Dan masih berani membuat masalah. Tangkap dia, cincang sampai lumat. The film was translated and narrated by M Media. Aku memprovokasi kalian, lalu kenapa? Kau. Jangan mendekat. Tangkap dia, hentikan. Aku. Mau lari? Jangan bunuh aku. Benteng Heifeng telah berbuat jahat bertahun-tahun. Seharusnya ada cukup banyak kekayaan di sini. Aku harus mencari dengan teliti.
Orang-orang ini benar-benar mencuri banyak uang. Item yang dapat dideteksi ditemukan. Setiap liontin Jiok dapat ditukar dengan 1000 poin. Setiap mutiara dapat ditukar dengan 300 poin. Setiap kulit hewan dapat ditukar dengan 150 poin. Tukarkan semua. Penukaran berhasil. Tuan rumah telah memperoleh 3.200 poin. Matahari sedang terbenam. Aku harus segera kembali. Aku akan membawa perak ini kembali. Dan memberikan kejutan untuk kakak ipar. Dia kembali. Dia kembali. Dia kembali. Dia kembali. Dia kembali. Dia sudah kembali. Siapkah kau sudah kembali? Aku kembali. Bagaimana keadaan Benteng Heifeng? Apakah kau menghadapi bahaya? Para bandit itu. Semuanya sudah beres. Xiao Kai, kau benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lihat Qin Kai membawa begitu banyak barang. Mungkinkah dia bilang hanya akan melihat-lihat? Tapi nyatanya dia seorang diri. Melumpuhkan benteng Heifeng. Seorang diri. Itu mustahil. Benteng Heifeng sudah tidak ada. Mulai sekarang semuanya. Tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Benarkah Qin Kai? Kau tidak sedang membohongi kami kan? Hewan-hewan buas itu benar-benar sudah mati semua. Qin Kai, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah benteng Heifeng benar-benar? Aku sendiri yang membereskan mereka. Tak satu pun dari mereka yang dibiarkan hidup. Hebat. Kau telah membersihkan desa Heisha dari wabah besar. Mendamaikan orang-orang dalam radius 100 li. Kau benar-benar telah membebaskan kami dari bencana besar. Bagus. Hebat. Luar biasa. Seorang diri memusnahkan seluruh benteng Heifeng. Ya bagus. Ya hebat. Qin Kai, dari mana kau mendapatkan begitu banyak perak? Ini semua adalah harta haram yang telah dijarah oleh benteng Heifeng selama bertahun-tahun. Kita bisa menggunakan uang ini sesuka kita. Kakak ipar aku berjanji. Aku akan memastikan kakak hidup layak. Apa yang kau bicarakan? Ayah, keluarga Li dan Gu sudah bertindak terlalu jauh. The film was Dan Qin translated Kai itu. and narrated by M Media. Ayah harus membelaku. Tidak becus. Tugas sekecil itu saja kau tidak bisa. Kau baru saja bilang kalau orang udik itu bisa menyediakan pasokan gandum tetap untuk keluarga gue. Ya. Masalah ini sangat penting. Liu Dechen ayah Liu Lian. Selidiki hal ini secara menyeluruh secepatnya. Ayah, aku mengerti. Ayah, mengenai fakta bahwa aku dirundung oleh keluarga Li dan Gu hari ini. Ayah, keluarga Liu saja sedang berjuang untuk bertahan hidup. Dan kau masih memikirkan perkelahian. Hari demi hari kau hanya peduli pada wanita dan berkelahi. Apa kau tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan? Ayah, jangan memukulku. Aku tahu aku salah. Ayah, aku akan segera mengurusnya. Berdebat. Cepat atau lambat, kau akan mati karena seorang wanita. Chen Fi dari kediaman pangeran. Tuan Cheng, Anda mendengar apa yang putraku katakan tadi? Mengenai Qin Kai. Itu persis seperti yang dia katakan. Berubah dari orang pincang menjadi orang normal. Dan kebal terhadap semua racun. Itu jelas terlihat seperti hasil dari ilmu Changchun. Tuan Cheng, lalu apa yang harus kita lakukan? Cari tahu kebenarannya dan segera laporkan. Pangeran, sangat mementingkan ilmu Changchun. Jika kau berhasil, pangeran akan memberimu imbalan. Baik. Tapi Tuan Cheng, mengapa pangeran begitu terobsesi dengan masalah? Pewaris ilmu Changchun itu, pangeran pernah memiliki musuh di istana yang menguasai ilmu Changchun. Dia kemudian dibunuh oleh pangeran, tapi keturunannya melarikan diri. Sejak saat itu, pangeran tidak bisa tidur nyenyak karena khawatir keturunan musuhnya itu akan datang untuk membalas dendam. Itulah sebabnya dia mencari ke seluruh dunia demi menemukan pewaris ilmu Changchun. Qin Kai, ilmu Changchun. Liu Dechen, jangan membuat spekulasi liar tentang hal yang tidak kau ketahui. Lagi pula ku dengar putramu sangat tidak terkendali akhir-akhir ini dan telah menggelapkan cukup banyak uangku. Tuan Cheng, mohon dengarkan penjelasanku. Aku memperingatkanmu. Aku memiliki dukungan kediaman pangeran. Aku bisa membesarkan keluarga Liu. Dan aku juga bisa menghancurkannya.
Jika kau ingin terus hidup dengan baik, maka lakukan tugasmu untukku dengan jujur. Ya, Tuan Cheng, jangan khawatir. Aku pasti akan menangani ini dengan The benar. film was translated and narrated Lebih baik by salah M. bunuh daripada membiarkan lolos. Karena kau ingin menunjukkan kesetiaanmu, maka selesaikanlah terlebih dahulu masalah putramu. Sejauh yang aku tahu, tahun lalu, dia benar-benar telah disihir oleh wanita jalan. Sebagian besar uang yang seharusnya diberikan kepadaku telah digelapkan olehnya. Jika kau ingin menyelamatkan nyawanya, maka tangani masalah ini dengan benar. Minumlah pelan-pelan. Kakai ini tidak mudah. Begitu mereka mendengar bahwa kita ingin membeli Benny, mereka semua menolak untuk menjualnya. Harganya bahkan bukan masalahnya. Mereka bahkan tidak mau menerima uang itu. Sepertinya seseorang sudah memberi mereka peringatan. Apakah kakak mengetahui sesuatu? Aku sedikit menyuap mereka. Dan benar saja menemukan sesuatu. Menurut mereka, John Laito menyuap mereka dengan mengatakan bahwa Tuan Muda Liu memerintahkan agar kita tidak diizinkan bertani. Liu Liang. Itu dia lagi. Keluarga Liu terkenal karena berdagang biji-bijian dan perbekalan di seluruh desa sekitar. Mereka adalah kekuatan kelas 1 di wilayah ini. Sekali mereka berbicara, tidak ada yang berani menolak. Liu Lian ini, dia bertekad untuk tidak membiarkan kita berhasil dalam hal ini. Aku harus menyelesaikan masalah ini. Berapapun biayanya. Kakai kita tidak punya benih. Bagaimana kita bisa bertani? Sistem periksa harga benih gandum. Benih gandum seharga 20 poin per jin. Benihnya tidak mahal. Aku tidak ingin mengungkap bahwa aku memiliki sistem. Tapi sekarang, lupakanlah, aku akan mencari benih itu sendiri. Kakai, dari mana kau mendapatkan benihnya? Jangan khawatir, aku punya cara untuk mendapatkan benih. Aku berjanji padamu, tanaman yang tumbuh dari benih ini, aku yakin akan sangat diminati. Tapi, Ada apa? tapi selain benih, lahan kita juga telah direbut oleh Chen Laito. Apa yang kakak katakan? Keluargamu dulunya adalah petani penyewa, dan lahannya disewa. Sekarang lahan itu disewa kembali oleh Chen Laito. Kakak ipar menyewa lahan dari Yang Ming, dan sekarang dia berada di tempat Yang Ming, berdebat dengan Chen Laito. Chen Laito, kau tidak tahu malu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak menindas siapapun kali ini. Aku berbicara berdasarkan kontrak. Saudara Yang, kau setuju menyewakan tanah itu kepadaku selama 3 tahun. Ini bahkan belum setahun. Bukankah tidak pantas bagimu melakukan ini? Chen Su, Yang Ming tuan tanah desa. kau telah menyewanya kurang dari setahun. Dan harganya 10 tael perak. Sekarang aku mengembalikan uangmu. Akan kusewakan kepada siapa saja yang ku mau. Apakah kau dengar itu? Lahan ini milikku sekarang. Aku menyewanya selama setahun. 1000 tael perak, kau punya uang sebanyak itu. Saudara Yang, kau tidak bisa berbuat seperti ini. Jika kau mengambil kembali tanah itu, bagaimana aku harus hidup? Chen Su, bukan berarti aku tidak ingin menyewakannya kepadamu. Hanya saja Chen Laito menawarkan terlalu banyak. Chen Su, jika kau menginginkan lahan ini boleh saja. Cukup setujui satu syarat. Ada apa? Suruh Qin Kai datang ke sini. Dan totok beberapa titik, aku pun turun. Agar aku bisa memulihkan kejantananku. Jangan coba-coba menipuku. Mengambil tanah itu adalah ide keluarga Liu. Kau hanya menjalankan perintah mereka. Bahkan jika aku membuat Qin Kai setuju dengan permintaanmu, kau tetap tidak bisa memberiku tanah itu. Kau cukup cerdas. Baik, akan ku beritahu yang sebenarnya. Jika kalian semua bisa membuatku memulihkan kejantananku, aku bisa meminta bantuan Tuan Muda Liu. Jika itu tidak berhasil, kalian tidak akan mendapatkan sejengkal pun lahan di desa kita. Kau sudah keterlaluan. Apakah aku keterlaluan? Kakak iparmu mengubahku menjadi pria yang tidak berfungsi. Aku sudah cukup sopan. Jelas-jelas kau yang melecehkanku terlebih dahulu. Berhenti bicara omong kosong. Tahukah kau berapa banyak uang yang sudah kuhabiskan demi memulihkan kejantananku dalam beberapa hari terakhir? Dan berapa banyak dokter yang sudah kutemui? Aku tidak bisa menelan kemarahan ini.
Rencanamu dengan Qin Kai tidak akan berhasil. Benarkah begitu? Qin Kai, Chen Laito. Kau terus memancing amarahku. Apakah kau pikir pelajaran yang kuberikan belum cukup? aku tidak memprovokasimu. Kali ini aku bersaing secara adil. Persaingan yang adil. Ya, persaingan yang adil. Aku ingin bertani di desa ini. Aku menyewa sebidang tanah. Kau tidak bisa begitu saja menghajarku, hanya karena aku bersedia mengeluarkan uang. Kontrak itu tidak sah. Berdasarkan kontrak sewa, jika Yang Ming ingin menandatangani kontrak denganmu, dia harus menunggu sampai kontrak dengan kakak iparku berakhir. Jika kontrak diputus lebih awal, kau harus membayar 10 kali lipat kompensasi. Dengan kata lain, kontrak 3 tahun itu, kakak iparku baru menggunakannya selama setengah tahun. Sisa 2,5 tahun dianggap sebagai pelanggaran. Kau berhutang 50 talpra pada kakak iparku. The film was translated Ini. and narrated by Bagaimana NVIDIA. mungkin? Ini, Kau harus memilih untuk tetap memenuhi kontrak, atau membayar uang tersebut kepada kakak iparku. Chen Laito hanya menyewanya selama sebulan dan memberiku 20 tile perak. Dari mana aku bisa mendapatkan 50 tile untuk membayarnya kembali? Itu bukan urusanku. Jika kau tidak membayar uangnya, maka aku akan melaporkanmu ke pihak berwenang. Tidak, tidak. Aku tidak akan melanggar kontrak. Aku tidak akan melanggar kontrak. Apa itu cukup? Aku tidak kah? Sekarang giliranmu. Aku tak tahu pelanggaran kontrak ada akibatnya. Tolong ampuni aku kali ini. Ampuni aku sekali saja. Aku sudah terlalu berbaik hati padamu. Tidak itu, karena aku. Benda apa yang kau berikan padaku? Tebar. Tidak. Qin Kai, saudara Qin. Tuan Qin, aku tahu aku salah. Mulai sekarang aku akan menjadi pelayan setiamu. Perak ini. Ini sebagai penghormatan untukmu. Hanya sebanyak ini. Apakah kau pikir hidupmu hanya seharga ini? Tidak, Tuan Qin. Ini terlalu banyak. Si brengsek Liu itu. Si Liu itu hanya memberiku sebanyak ini. Ini benar-benar semua yang kumiliki. Apakah aku mencuri uang ini darimu? Ya. Tidak, sama sekali tidak. Uang ini. Ini uang dari menyewakan kembali tanah kakak iparku. Ini penghormatan untuk kakak ipar. Baiklah. Kalau begitu anggap tanah Yang Ming sebagai tanah sewamu. Garaplah dengan baik. Ya, keluargaku sudah menjadi petani turun-temurun. Mulai sekarang aku pasti akan menggarapnya dengan baik. Jangan takut. Apa yang kuberikan adalah tonik. Itu bisa membuatmu kembali menjadi pria sejati. Namun, kau harus datang kepadaku setiap bulan untuk mengambilnya. Jika tidak, kau akan kembali menjadi tidak berguna. Kau tahu apa yang mampu kulakukan. Aku tidak pernah berbohong. Ya, Kakak ipar, ayo pergi. Kakak ipar. Aku lupa bertanya sebelum pergi tadi. Sebelum kakak pergi ke sana, apakah Chen Laito melakukan sesuatu pada kakak? The film was Xiao Kai, translated and Kau menyewakan tanah narrated itu by kepada Chen NVIDIA. Laito. Lalu bagaimana dengan persediaan makanan kita? Jangan khawatir kakak ipar. Aku akan meracik cairan obat agar lebih manjur. Bahkan di tanah kita yang tandus, bisa menumbuhkan biji-bijian dan persediaan pangan. Apakah itu benar-benar bisa berhasil? Jangan khawatir kakak ipar. Tidakkah kakak tahu apa yang mampu kulakukan sekarang? Baiklah, aku akan pergi membersihkan sebidang tanah tandus itu terlebih dahulu. Kakak ipar. Kakak ipar, apakah kakak baik-baik saja? Aku tidak tahu apa yang salah. Segalanya tiba-tiba menjadi gelap. Dan aku tidak punya tenaga. Kakak ipar pasti hanya kelelahan karena terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, ditambah tekanan emosional.
Tubuhnya menjadi lemah. Aku harus pergi ke toko sistem dan mencari sesuatu untuk memulihkan kesehatannya. Kakak ipar. Kakak istirahatlah dulu. Aku akan memasakkan sup untuk kakak malam ini. Kakak akan merasa lebih baik setelah meminumnya. Aku telah menyusahkanmu, Xiao Kai. Kakak ipar. Jika kakak bersikap sesopan ini lagi, aku akan marah. Kakak tahu bagaimana perasaanku. Xiao Kai ini tidak akan berhasil. Sungguh tidak akan berhasil. Kalau begitu aku akan pergi memasak supnya. Sistem tukarkan dengan ginseng akar flower dan ayam hitam. Penukaran berhasil. Mengurangi 700 poin. Supnya sudah siap. Baunya sangat harum. Tentu saja. Sup ini mengandung bahan-bahan yang sangat berkhasiat. Aku jamin sup ini sangat harum dan bergizi tinggi. Segeralah dicoba. Qin Kai, Mengapa Anda ada di sini? apa tidak senang melihatku? Tidak. Selamat datang nona kedua. Tapi hari sudah hampir gelap. Mengapa Anda mencariku di jam seperti ini? Aku ke sini untuk mencari pria yang tidak menepati janjinya. Aku. Benar sekali. Di mana barang-barangku? Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai lupa. Lupakan saja. Sebenarnya, aku ingin minta menginap. Baunya harum sekali. Ada makanan. Hidangan ini benar-benar mewah. Bahkan ada semangkuk sop ayam. Aku lelah sekali setelah seharian. Biar ku minum sedikit. The film was translated and narrated by M Media. Setelah meminum sup ayam tadi. Apakah ada bagian tubuh yang terasa tidak nyaman? Tidak ada. Apa ada yang salah dengan supnya? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Enak sekali, aku mau lagi. Sistem mengatakan. Sup 10 tonik lengkap. Hanya cocok untuk orang dengan kondisi fisik lemah. Meminumnya membuat orang normal panas dalam dan gelisah. In dan yang saling tarik-menarik. Gadis konyol ini minum terlalu banyak. Tidak akan terjadi hal buruk kan? Ayah, masalah mengenai Qin Kai sudah diselidiki dengan jelas. Mengapa kau membawa wanita ini kemari? Ayah, bagaimanapun juga, dia adalah calon menantumu. Menantu wanita busuk seperti dia tidak layak. Semua ini karena dia. Kau sampai menjadi sosok hantu seperti ini. Ayah, pengawal. Siapa kau? Apa yang sedang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Ayah, apa maksud ayah dengan ini? Apa maksudku? Kau menggelapkan uang dalam jumlah besar untuknya. Orang di balik keluarga Liu kita sudah merasa tidak senang. Jika kau tidak berurusan dengannya, kau sendiri yang akan mati. Liu Lian. Selamatkan aku, Liu Lian. Ayah, kau masih ingin membelanya? Kalau begitu matilah menggantikannya. Liu Lian. Apa yang sedang kau lakukan? Kau bilang, kau bersedia melakukan apa saja untukku. Liu Lian, selamatkan aku. Zhang Romei. Selidiki dengan saksama. Berapa banyak uang yang dia gelapkan dari keluarga Liu kita. Dapatkan kembali semua yang bisa dipulihkan. Untuk sisa kekurangannya, kirim dia kepada Tuan Cheng untuk melunasi utang. Ya. Apel. Ayah-ayah ingin mengirimnya kepada Tuan Cheng. Wanita seperti ini, hanya karena pesona kecil yang dia miliki, dia punya sedikit nilai. Mengirimnya kepada Tuan Cheng adalah demi membayar nyawamu. Tapi Tuan Cheng, dia paling suka menyiksa wanita. Wanita-wanita yang kita kirim setiap tahun, semuanya disiksa sampai mati. Berani mendambakan uang milikku Liu Dechan. Itu cukup untuk membuatnya pantas mati. Jika kau masih memikirkannya, maka pergilah mati bersama-sama. Aku bisa mencari yang lain lagi. Jika kau sudah mempertimbangkannya dengan matang, maka laporkan hasil penyelidikan tentang Qin Kai kepadaku. Ayah,
Ini adalah cairan pertumbuhan yang sedang dijual oleh keluarga gue. Aku berhasil mendapatkan botol kecil ini. Konon, Kinkai mengandalkan benda ini untuk menanam The tanaman film dengan was begitu cepat. translated and narrated by M Media. Kinkai? Orang yang ingin dia cari pasti adalah dia. Apa yang terjadi? Mengapa wajahmu tampak begitu pucat? Nona Sulunggu mengirim surat, mengatakan ada masalah dengan pasokan gandum, memintaku untuk segera bergegas ke sana. Masalah dengan gandum. Itu masalah besar, kau harus segera pergi. Tapi hanya ada satu kereta kuda di desa ini. Jika aku berjalan kaki ke kota sekarang, itu akan terlambat. Nona kedua memiliki kereta kuda. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Ayo, jangan terlalu emosional. Bisnis itu penting. Karena Nona kedua sudah meminum sup yang kau buat. Dan sup itu terlalu bergizi. Sebaiknya kau mengantarnya pulang. Kau bisa menjaganya di perjalanan. Jangan khawatir kakak ipar. Aku pergi sekarang. Berhati-hatilah di rumah sendirian. Jangan khawatir, aku bukan anak kecil. Jangan cemaskan aku. Kinkai? Awalnya aku tidak ingin mencelakaimu. Tapi jika aku tidak membantu keluarga Liu lagi, mereka akan membunuhku. Bawa dia pergi cepat. Tuan muda Liu kereta kuda sudah menunggu di balik gunung. Bukankah kau bilang Nona Sulunggu ingin menemuiku? Mengapa membawaku ke tempat seperti ini? Apakah kita salah tempat? Kau berada di tempat yang tepat. Ini juga wilayah keluargaku. Aku. Jika aku jadi kau, aku tidak akan bergerak. Liu Lia. Kau yang menjebakku ke sini. Di sampingmu adalah ayahmu. Tebakanmu benar. Aku ayah Liu Lian Liu Dechan. Kau menyamar sebagai Nona Sulunggu. Untuk menipuku agar datang ke sini. Apa yang kau inginkan? Pewaris ilmu Changchun. Sulit sekali mencarimu. Kau dari kediaman pangeran. Cerdas aku bilang pewaris ilmu Changchun. Itu sangat berpengetahuan. Kau menebak dengan tepat hanya dalam satu kalimat. Kinkai, karena kau tahu bahwa keluarga Liu kami berasal dari kediaman pangeran, maka kau harus tahu bahwa kami membawamu ke sini hari ini untuk menghabisi nyawamu. Hanya mengandalkan kalian semua. Aku tahu kau sangat kuat. Tapi orang yang kubawa hari ini The film was bukanlah ahli translated biasa. and narrated by M Media. Kemari. Singkirkan dia untukku. Bagaimana bisa kau memiliki kemampuan seperti itu? Berlatih dengan menghajarmu. Kinkai, kau sungguh berpikir mengandalkan ilmu Changchun membuatmu tak terkalahkan. Lihat siapa ini. Kakak ipar. Jangan mendekat. Jika kau melangkah lebih dekat, aku akan membunuhnya. Anak muda, keahlianmu masih agak kurang. Jika kau berniat mencabut nyawa seseorang, aku tentu akan memegang setiap kelemahanmu dalam genggamanku. Lepaskan kakak iparku. Dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Menyinggung keluarga Liu dan menyinggung kediaman pangeran berarti tidak ada istilah tidak bersalah. Anak muda, nyawa dibayar nyawa. Gunakan nyawamu untuk menukar nyawa Chen Su. Bagaimana? Xiao Kai, jangan cemaskan aku, larilah. Cepat lari. Kakak ipar. Jangan takut, aku pasti akan menyelamatkanmu. Menyelamatkan? Dengan apa kau akan menyelamatkannya? Dengan mulutmu. Anak muda, kau dan aku sama-sama orang yang masuk akal. Bunuh diri sekarang. Satu-satunya cara menyelamatkan Chen Su. Jika kau orang yang rasional, seharusnya kau sudah membuat keputusan sekarang.
Qin Kai, jangan lakukan hal bodoh. Diam. Jangan sentuh kakak iparku. Cepat. Bunuh diri. Cepat. Tepati janjimu. Qin Kai, jangan. Diam. Cepatlah. Kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Aku harap kau bisa menepati janjimu. Liu Lian. Liu Lian. Ayah. Liu Lian. Liu Lian. Kau membunuh putraku. Aku ingin kau membayar dengan nyawamu. Kakak ipar, berdirilah di belakangku. Berhati-hatilah Xiao Kai. Orang tua dengan tubuh lemah sepertinya berani menyakitiku. The film was translated Dasar bocah ingusan. and narrated by M Media. Biar kutunjukkan padamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Tuan Kia, saya buta dan tidak mengenali kehebatan Anda. Mohon tunjukkan belas kasih. Ampuni nyawaku. Saya hanyalah orang kecil. Di kediaman pangeran. Semuanya dihasut oleh Liu Deqiang dan putranya. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tidak ada hubungannya denganmu. Saat kau mengancamku dengan kakak iparku tadi, kenapa kau tidak mengatakan hal itu? Ini semua harta keluarga saya. Saya akan berikan semuanya kepada Anda. Saya berjanji mulai sekarang, aku takkan kembali ke desa Heishan. Aku takkan menyebutmu ke kediaman pangeran. Mohon ampuni nyawa saya. Mengampuni nyawamu. Saat kau membantu kediaman pangeran, memburu penerus ilmu Changlun. Mengapa kau tidak ingin mengampuni mereka? Qin Kai, jangan menolak tuah demi petaka. Saya memiliki kediaman pangeran di belakang saya. Bunuh aku pangeran takkan mengipas KNM. Beliau akan membawa ribuan pasukan untuk menginjak-injak desa Heishan dan membuat Anda serta kakak ipar Anda dan seluruh desa dikubur bersama saya. Masih berani mengancamku dengan kakak iparku. Sistem tukarkan dengan obat yang bisa menyelamatkan nyawaku. Menukar dengan pil permajaan agung. Mengurangi 2000 poin. Qin Kai. Kakak ipar. Aku tamat. Tidak. Jangan bicara omong kosong. Itu tidak akan terjadi. Aku tidak menyangka. Orang itu ternyata sekuat ini. Aku tamat. Itu tidak akan terjadi, Qin Kai. Jika aku bisa hidup kembali. Maukah kau menikah denganku? Selama kau bisa kembali hidup, aku akan melakukan apapun. Efek pil peremajaan agung mulai bekerja. Luka-lukaku semua sudah sembuh. Itu janji. Aku telah bangkit kembali. Qin Kai, kau. Kakak The ipar film aku was tidak membohongimu. translated and Aku mengandalkan narrated teknik by M kultivasi Media. dan kekuatan ajaibnya untuk bangkit jadi. Qin Kai.